Mereka ngorder lewat via Via telepon. Via telepon. Via telepon udah kelar kelar transaksi buang kartu. Ada nggak public figure atau orang terkenal yang jadi lapangan berarti mereka? Tangkap di lapangan. Nah itu maksud gue kan mereka langsung nih kayak lu nih, mereka langsung ngejual dan akhirnya ketangkep. Itu lu berarti dulu nggak ada ketakutan kayak gitu? Nggak ada. Karena make? Iya, jadi tingkat buat barangnya itu akhirnya saya jemput. Nggak taunya pas saya kelar jemput, saya lihat nggak taunya tuh barangnya bukan sabu bang, tapi gula batu. Halo Sobat Forum, balik lagi bersama gue Yofi di acara Mabar, Mereka Bicara. Kali ini gue udah bersama narasumber baru kita yang namanya Bang Tommy. Bang Tommy ini dulunya dia sebagai bandar narkoba, sempat make, tapi akhirnya dia jadi bandar. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama Bang Tommy. Halo Bang Tommy, apa kabar Bang? Baik Bang. Bang Tommy, awal mula jadi bandar tuh gimana ceritanya sih? Dari kapan? Dari kapannya tuh dari tahun 2012. Dari 2012. Sebelumnya itu berarti make dulu dong? Iya. Make berapa lama? Setahun. Cerita dong awal mula akhirnya bisa make narkoba itu kayak gimana sih ceritanya? Mula make narkoba dari pengaruh lingkungan juga satu. Terus juga namanya cowok pengen coba-coba lah. Itu umur berapa Bang? Umur lu masih 18-an. Masih 18-an. Oke, terus? Terus dari setahun itu jeda saya mikir daripada saya make buang-buang duit, lebih baik sekalian lah saya jadi bandar biar bisa ngasilin juga. Daripada buang-buang duit. Emang awalnya narkobanya jenisnya apa? Kita ganja. Itu karena pengaruh tongkrongan ya? Iya, betul. Terus akhirnya mutusin jadi bandar. Jadi bandar. Itu ceritanya gimana? Ceritanya jadi bandar ya yang tadi saya bilang daripada saya beli terus buang-buang duit. Ya. Ibaratnya mendingan saya modal awal, saya bisa make, terus saya bisa dapat keuntungan juga dari penjualan itu. Itu udah berapa lama sih? Dari jualnya tuh tahun 2012 sampai terakhir benar-benar berhenti total 2018. 2018. Barangnya itu apa aja Bang yang dijual? Waktu itu awal-awal kita ganja, terus obat-obatan, sama sabu terakhir. Berarti pas lu kan awalnya make nih, habis itu lu akhirnya beranjak menjadi, karena daripada buang-buang duit kan, akhirnya jadi bandar. Habis itu prosesnya tuh gimana akhirnya bisa menjadi bandar? Kenal berarti ya? Apa tuh? Kenal sama orang? Oh iya, banyak yang nawarin, daripada lo beli terus, mendingan sekalian deh lo beli gede bisa lo jual nih di Tom biar sekalian. Daripada lo terus-terusan beli mondar-mandir, mendingan sekalian lo beli gede dan lo juga bisa dapat untung. Modal awal lo dong? Kita modal awal itu 1,5. 1,5 buat ganja. Buat ganja. Itu teman satu tongkrongan atau emang lo beli dari orang itu? Dari teman ke teman. Dari teman ke teman. Terus akhirnya dia nawarin kayak gitu. Dia nawarin. Terus akhirnya suruh ngambil di daerah Jakarta Timur, cuma dikasih lokasi. Baru ketemuannya juga sama orang yang berbeda. Habis itu udah saya pulang. Rata-rata tuh pendapatannya dari itu berapa sih Bang? Pendapatannya misal sabu. Oh, kalau buat pendapatan tuh paling gede sabu Bang. Di sabu? Per hari tuh berapa? Per hari tuh bisa sampai 5 atau 4 juta. 5 sampai 4 juta per hari? Per hari. Asal barangnya dari mana? Asal kan lu bandar nih, itu lu ngambilnya dari mana? Dari teman, tapi temannya kita tuh lagi di dalam lapas. Di dalam lapas? Nawarin untuk ini lo kalau mau ngambil gede sekalian lo ambil, nanti lo ketemu orang gua di luar, lo jemput di daerah, misalkan di daerah Jakarta Selatan atau Jakarta Timur. Habis itu baru nomor kita dikasih ke nomornya, jatuhnya bos kita, nomornya bos kita, baru kita ketemuan kontak-kontakan.
Habis kontak-kontakan nentuin lokasi. Misalkan lokasinya yang pas di tengah-tengah, jemput, kelar jemput udah pulang. Baru kita bayar duit sesuai yang kita beli. Gitu. Terus habis itu baru lu edar kemana-mana. Iya, betul. Itu targetnya tuh kayak gimana? Target apanya tuh? Target penjualan lu? Oh enggak, kalau misalkan modal sendiri mah enggak bang, enggak ada target bang. Enggak, maksudnya lu ngejualnya tuh kemana? Ngejualnya kita ngejualnya ke teman atau dari teman ke teman. Oh gitu. Prosesnya tuh gimana bro? Nah, prosesnya mungkin dulu pengaruh Janjian atau gimana? janjian. Janjian. Gimana prosesnya? Ya prosesnya kayak biasa aja, kayak misalkan kita mau beli handphone, ketemuan COD udah. Oh lu gitu berarti aja. langsung dari lu? Bukan lu taruh di satu titik, nih gue taruh sini, ntar lu ambil di situ, enggak kayak gitu? Oh enggak, kalau misalkan yang udah kenal enggak ketemu langsung. Kalau misalkan yang dari teman ke teman, paling kita taruh barangnya di situ, baru kita hubungin, nih saya taruh di situ, tinggal ambil aja. Lu nggak ada ketakutan sendiri bro kalau langsung dari lu sendiri? Kan lu langsung ketemu sama customer lu langsung nih jadinya. Nah, kalau dulu sih nggak ada kata takut bang buat kayak gitu bang. Berani aja tuh. Tapi kalau sekarang udah mikir 2 kali bang. Sekarang juga udah enggak kan? Iya udah enggak. Itu karena lu make juga kali ya, jadi iya karena kita make juga, jadi ada rasa beraninya tuh yang lebih. Nih jadinya ya udah ajar aja terus. Biasanya tuh mereka ngorder lewat via telepon. Via telepon. Via telepon udah kelar kelar transaksi, buang kartu. Oh berarti ganti-ganti kartu gitu ya? Kalau misalkan yang dari teman ke temen ya, kayak gitu prosesnya. Kalau nganter tuh biasanya ada lokasi-lokasi tertentu gak, kayak jalan sempit, di selokan gitu-gitu? Ada bang lokasinya yang menurut kita lokasinya yang aman kita taruh. Dari semua customer lu nih, kan banyak nih selama 6 tahun lu kerja sebagai kayak gitu kan, ada nggak public figure atau orang terkenal yang jadi customer? Oh nggak ada bang. Ada. Dari teman ke teman, dia itu PNS. Dia PNS. Kalau dari sisi pekerjaan ini, lu pernah nggak sih denger klien lu yang beli atau temen satu circle lu yang ternyata make kena OD? Oh enggak bang. Oh enggak? Enggak. Dari perjalanan 6 tahun itu bro, lu pernah ketangkap gak bro? Enggak bang. Enggak pernah ketangkap? Enggak pernah. Kok bisa gak ketangkap sih bro? 6 tahun tuh waktu yang lama loh maksud gue. Nggak tahu juga deh bang, emang jalannya kayak gitu. Tapi teman-teman lu? Banyak yang ketangkap? Mungkin dari caranya dia ngejual tuh terlalu vulgar. Ketangkap di lapangan berarti mereka? Tangkap di lapangan. Nah itu maksud gue kan, mereka langsung nih kayak lu nih, mereka langsung ngejual dan akhirnya ketangkep. Itu lu berarti dulu gak ada ketakutan kayak gitu? Nggak ada. Karena make? Iya, jadi tingkat keberaniannya tuh lebih. Tapi hampir pernah ketangkep pernah? Oh enggak, bukan hampir. Jadi insiden lucunya pas kita dulu jadi bandar, udah nggak jadi pemakai. Pas mau nganterin saudara pulang kampung, kita jemput di daerah Jakarta Barat. Pas kita baru sampai lokasi, malah kita yang ketangkep bang. Padahal targetnya bukan kita. Padahal itu lu nggak bawa apa-apa? Nggak bawa apa-apa. Terus? Pas sudah itu, saya tetap ngotot karena itu barang bukan punya saya. Walaupun saya ngedar, tapi itu barang bukan punya saya. Jadi saya tetap ngotot itu bukan punya saya. Dan akhirnya sama dari pihak kepolisian ya dilepas. Tapi di situ lu udah pasrah aja dong berarti? Udah pasrah. Udah benar-benar pasrah. Kayak emangnya dia kena, tangkap ya udah bawa. Itu respon keluarga lu yang lu jemput gimana? Sempet nangis bang di luar mobil, soalnya yang ditanya-tanya di dalam mobil tuh saya doang. Saudara saya sama temennya tuh di luar mobil. Kok bisa lu yang kena sasaran? Oh nggak tahu dah. Soalnya pas saya banget datang ada hitungan menit, langsung tangan saya langsung diborgol bang. Terus di situ lu pasrah, tapi lu sempat ngejelasin? Iya pasrah, saya sempat ngejelasin. Saya bilang, salah saya apa pak? Kenapa saya dibawa ke mobil? Kamu yang mau ngambil ini? Enggak pak, saya nggak ngambil. Saya mau jemput saudara saya pak. Saudara saya mau pulang kampung, mau saya anterin ke kampung rambutan. Kalau nggak percaya, tanya aja saudara saya langsung. Nggak tanya benar, emang benar saya mau nganterin saudara saya ke kampung rambutan. Terus akhirnya dia ngelepasin lu karena dia udah nemuin targetnya. Pas nggak lama itu targetnya itu datang langsung duduk di tempat lokasi barang itu ada.
Terus? Langsung dibawa dan saya langsung dilepasin, langsung dibawa keluar mobil, terus dari pihak kepolisian langsung minta maaf. Ya udah saya langsung nganterin saudara saya ke Kampung Rambutan. Terus setelah itu udah nggak ada lagi? Nggak ada Hampir lagi. ketangkap. Nggak ada lagi, tapi perasaan juga jadi, wah kalau misalkan gue yang benar ketangkap gimana keluarga gue di rumah. Nah iya, abis itu udah gitu di lapangan itu kan ada keluarga lu juga kan yang lihat. Saudara, Dan iya. lu sempet pasrah. Iya. Terus responnya gimana? Ya responnya cuma bisa nangis pas keluar. Pas saya jalan, ya saudara saya sempet nangis. Oh untung nggak kena. Tapi setelah itu lu ngejelasin kalau gua enggak sebenarnya. Iya, gua enggak. Walaupun udah pasrah, udah ketahuan pasrah. Iya, kita bilang, gua nggak bawa apa-apa, tenang aja, lo tahu gua bandel kayak gimana, lo tahu. Tapi kalau misalkan gua mau nganterin saudara, nganterin keluarga, nggak mungkin lah gua bawa barang kayak gitu. Dari hasil 6 tahun itu lu bro, kan awal mulanya lu dapat, lu keluarin modal 1,5. Per hari tadi lu bilang berapa? Bisa 4-5 juta. Per hari? Itu lu udah bisa beli apa aja bro dari hasil itu? Motor cash, berapa kali motor cash? Banyak? 3, terus handphone juga belinya juga nggak buat kita juga sih, buat adek, buat nyokap. Tapi ya namanya duit setan ya, bandanya hilang gitu aja, ibaratnya duit setan dimakan jin bang. Gitu, itu akhirnya lu kasih itu. Oh sorry, duitnya gimana? Apa? Duit hasil itu lu kasih orang tua atau enggak? Kalau buat kasih, ya kasih bang, karena kan dari ekonomi kita juga, saya mikir makanya saya bisa terjun ke situ juga mikir ekonomi keluarga. Makanya saya sempat terjun juga jadi bandar ya karena itu bang. Berarti orang tua tahu dong? Kalau buat tahu nggak bang? Terus duitnya mereka tahu dari mana? Kan hasilnya banyak tuh. Mereka tahu saya tuh ngojek online. Soalnya dulu saya juga ojek online dan ibaratnya tuh ojek online itu buat tameng kita lah. Tapi menurut gue tetap nggak masuk akal. Yang lu kasih berarti nggak sebanyak itu? Oh nggak, ngasihnya kayak misalkan sehari 100. Oh sehari 100, ya saya lu simpen ya. Buat beli barang-barang itu. Kalau dulu kan ojek online belum terlalu rame kayak sekarang bang. Makanya juga dapatnya ya ojek online dulu masih lumayan bang, sehari bisa nyampe ya mungkin 4 atau 500 ya untuk motor kalau dulu. Kalau sekarang kan tergantung dari orang nyigat atau enggak. Kalau dulu kan mau malas-malasan juga dapatnya segitu bang rata-rata. Karena kan belum terlalu banyak yang daftar jadi ojol. Kalau kejadian-kejadian lucu yang pernah lu alamin selama lu jadi bandar apa aja bang? Ini pernah itu saya udah masuk DP. DP itu apa? Nah, ibaratnya uang muka lah. Buat barangnya itu akhirnya saya jemput. Nggak taunya pas saya kelar jemput saya lihat, nggak taunya tuh barangnya bukan sabu bang, tapi gula batu. Lah lu beli bukan di tempat yang biasa lu beli? Enggak, beda-beda bang. Oh beda-beda. Terus akhirnya gimana? Ya udah pas saya minta balik duit, dia alasannya banyak lah, namanya dia emang udah niatnya mau makan duit saya, ya udah alasannya banyak aja bang. Itu salah satunya. Tapi selama lu jadi bandar ada nggak lu ketipu atau mereka nggak bayar akhirnya? Oh kalau ketipu pernah banget itu malah. Gimana itu bro? Dia ngomong, Tom, ada dana 2,5 nggak buat turunin ganja? Ini sesama bandar nih ya? Iya, tapi dia di dalam lapas. Gue penasaran deh bro, di dalam lapas kan? Kok dia bisa komunikasi keluar sih? Mungkin dia punya channel yang besar di luar bang. Channel yang besar di luar. Maksud gue cara dia komunikasi tuh nggak ketahuan sama orang lapas? Oh nggak tahu deh kalau itu, kurang tahu saya. Pokoknya dia bisa nelpon, bisa SMS-an sama saya, udah. Lu nggak ada takut tuh bro? Nomor lu loh itu. Maksud gue dia di dalam lapas. Nomor yang ditelepon nomor lu. Takutnya dia ternyata disuruh sama orang lapas untuk nyari. Cepu lah bisa dimaju. Biasanya kita kalau misalkan udah komunikasi kayak gitu, udah ada kaitan kerjasama kayak gitu, udah kita langsung ganti nomor. Terus tadi cerita nggak dibayar? Yang nggak dibayar, terus dia minta DP 2,5, saya kasih DP. Akhirnya saya jemput di daerah Jakarta Timur dari pagi sampai jam 10 malam, dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam nggak ketemu orangnya dia, maksudnya kurirnya dia yang buat nganterin tuh barang ke saya sampai jam 8 malam. Nggak taunya pas saya telepon
nomornya udah nggak aktif. Terus itu Ya hilang udah, dong. lost kontak. 2,5 hilang. Hilang. Nggak ada lost rasanya juga sama lu 2,5 ya. Iya, kalau dulu kan gitu. Ibaratnya dicetin dimakan jin, Bang. Terus sampai sekarang hasil duit itu udah hilang semua tuh udah. Ya udah hilang semua. Udah hilang semua. Nggak tahu kemana. Entah ada beli barang yang rusak lah, ntar kejual buat biaya yang lain. Sekarang masih udah enggak kan? Udah enggak. Dari 2012 sampai 18. Makanya? Dari 2011 ke 12. Makanya cuma setahun makanya? Iya. Oh makanya cuma setahun? Selama lu bandar? Selama bandar sempat make, tapi pas 2016 udah stop, jadi bandar aja sampai 2018. Kenapa alasan lu akhirnya berhenti? Tapi lu masih ngedar apa? Alasan berhenti masih ngedar karena pas di situ saya make, tapi untung saya nggak dapat, malah habis buat saya pakai sendiri. Oh ini masalah finansial jadinya, bukan karena keinginan lu berhenti. Enggak. Tapi gara-gara itu akhirnya berhenti. Berhenti tapi ngedar. Baru di situ saya pelan-pelan dapat motor, dapat banda-banda yang lain. Lu unik juga ya, lu berhenti karena duitnya cuma buat dibayarin yang lain. Akhirnya berhenti sampai sekarang nih, sampai detik ini udah berhenti total. Kan tadi alasan berhenti lu make. Alasan lu berhenti ngedar apa, Bro? Berhenti ngedar setelah semuanya udah lu dapet. Asik. Pas semuanya dapat, pas di situ saya berhenti karena tante saya pas di rumah, saya tinggal berempat, saya, ibu, tante saya, sama adik saya. Pas tante saya udah meninggal, saya mikir di situ, oh saya loh yang paling tua laki, sedangkan kakak saya udah dibawa sama suaminya, dan yang di rumah paling tua saya, Bang. Saya pikir kalau misalkan saya masih ngedar, saya kena, yang jaga nyokap sama adik saya siapa? Sorry, bokap? Bokap udah gak ada, Bang. Dari saya SMP sekitar 2009-an lah. 2008. Terus lu akhirnya berhenti di situ. Berhenti. Setelah akhirnya lu berhenti make dan bentar, gue balik ke ini dulu. Lu make tapi ketahuan sama keluarga lu? Sempet ketahuan. Begitu. Sama orang tua ketahuan. Sampai saya juga mikir makan berhenti make, udah ngedar aja satu finansial juga. Orang tua ngeliat saya make, ibarat namanya orang tua sayang sama anak kan pasti ngomel. Mungkin karena udah capek banget sama saya, jadi cuma bisa diem sama geleng-geleng aja udah. Oh lu gak ditegur secara langsung? Gak ditegur, cuma dilatin, digeleng-gelengin aja udah gitu dong. Orang tua lu bisa tahu gimana cerita? Ya karena tuh saya di kamar emang pas lagi saya. Oh makanya di kamar, di rumah? Tapi pintu lupa saya tutup. Terus ibu saya naik ngejemur di atas. Ingat saya lagi ngisep ganja. Ngisep ganja? Udah cuma ngeliat geleng-geleng aja, udah mungkin karena udah capek dan udah gak peduli, dan saya juga bangor, dibilangin gak ngerti-ngerti juga ya. Jadi respon orang tua begitu, Bang. Mau saya kayak gimana juga ya gak peduli, karena dibilangin pun saya tetap bandel, batu. Terus penjelasan lo apa waktu itu? Gak ada penjelasan apa-apa, udah pasrah aja? Udah pasrah aja. Akhirnya setelah ketahuan itu, berapa lama setelah itu akhirnya lu memutuskan berhenti? Berhenti make ya? Kalau berhenti make tuh 2016 jadi bandar. Ketahuan apanya tuh? Ketahuan sama orang tua tadi? Make. 16 akhir lah. Pas pingin saya berhenti make. Setelah lu berhenti jadi bandar, masih ada customer lu yang ngejar-ngejar lu gak? Oh masih banyak yang nanyain, banyak. Nih Tom ada nggak? Terus kita bilang nggak ada, gue udah nggak. Gue juga udah sekarang di Depok. Kerja kuli, Bang, gitu, Bang. Kerja kuli? Kuli bangunan. Terus dari Depok juga, di Depok juga ada penawaran dari ibaratnya dari bos besar buat, lo mau ada kerjaan lagi nggak nih, lo jemput nih di sini mumpung lo di daerah Depok. Sampai kita tolak. Enggak, tapi tetap seminggu 2 atau sekali ngubungin buat kita kerja lagi sama dia buat jadi bandar. Tapi kita bilang udah nggak stop, akhirnya kita pindah ke Semarang, baru semuanya putus kontak semua. Terus? Ya putus kontak semua. Nomor kartu handphone kita ganti semua, udah nggak ada yang bisa ngubungin kita. Terus setelah kan udah dikejar-kejar nih, berarti ada pemikiran lu buat balik lagi nggak di saat itu? Enggak, karena kita mikir nggak apa-apa dah, lebih baik gue ngulik, gue ninggalin orang tua yang ada di rumah, gue di luar, misalkan gue di Depok atau di Semarang, jauh dari keluarga,
Tapi penghasilannya ketahuan dan keluarga pun juga mikir bisa ibaratnya bisa aman lah. Kalau misalkan kita jadi bandar juga di luar di luar kota kita jadi bandar juga, tahu kita ketangkap kan malah tambah jadi batin bang. Iya karena kan sorry ya pendapatan dari lu bandar dan lu nguli itu tuh jauh banget kan. Iya. Berarti kan ada apa namanya? Apa gue balik lagi aja ya? Karena pendapatannya jauh banget, jauh beda. Enggak sampai saat itu enggak. Enggak. Kita mikir mau pendapatannya besar juga sama aja sih dicetan dimakan anjing bang, yang ada malah hati juga nggak tenang mikirin keluarga. Ini keluarga mikirin gue gimana kalau misalkan gue kenapa-napa. Ntar takutnya malah jatuh sakit atau kayak gimana, apalagi kan orang tua kita nyokap doang bang. Adek laki, apalagi adek juga ibaratnya nggak bisa ngangkat-ngangkat yang berat karena dia tangannya tuh tangan kirinya pakai pen. Jadi otomatis kayak benerin rumah atau apa ya saya sendiri bang. Misalkan nih bro, suatu saat kan waktu berjalan aja. Suatu saat lu punya pasangan nih, dan lu gimana lu ngejelasin ke pasangan lu tentang masa lalu lu? Oh sempet malah kita sama pasangan juga bang. Masih pacar? Iya masih pacar ngedar, sampai dibolehin. Iya sampai dibolehin dan saya mikir juga sampai akhirnya kita bilang lo ngebolehin gue yang penting satu, kalau misalkan gue jemput nih barang lo jangan ikut. Tapi dia kekeh mau ngikut dan saya di situ mikir di saat gue jemput dia ngikut otomatis beban gue tambah banyak. Karena gue sayang sama dia udah mendingan gue berhenti semua daripada ntar kalau kenapa-napa gue masuk pacar saya juga masuk kan. Berhenti bandar maksudnya? Iya berhenti bandar di situ. Nah itu pas 2016 pas kelar berhenti dari make jadi bandar ditemenin sama pacar. Itu pacar selama lu bandar ditemenin kayak jemput ngantar ditemenin. Oh iya ditemenin bang. Gila serem juga. Iya sampai saya mikir udah lo kalau gue nganter gue jemput lo gak usah ngikut, tapi dia tetep apaan sih lo gak boleh kayak gitu kan gue sayang sama lo. Kalau misalkan kita juga sayang sama pacar kita dari kita juga harus niat berhenti bang. Tapi ini pacar lu dari awal lu ngebandar apa? Enggak, pas 2016. Pas 2016? Lu ngejelasinnya gimana bro? Susah menurut gua. Ngejelasinnya gimana ya? Emang awalnya bohong tapi akhirnya ketahuan bang. Ketahuan sendiri? Ketahuan dengan sendirinya. Ampun ngumpet tapi tetap ketahuan. Terus sampai sekarang masih sama pacar itu? Masih. Kita berhenti juga karena dia sama dia juga bang. Berhenti gara-gara dia juga. Terus umur berapa? 28. Oh 28. Berarti lama juga tuh udah pacaran sama dia dari 2016 sampai sekarang. Iya lumayan lama bang. Selain dari yang tadi lu bilang lu ngedar sabu, ganja, obat-obatan, ekstasi juga gak? Ekstasi enggak bang kita. Oh enggak. Lebih resikonya lebih tinggi ya? Apa sama aja? Ya kalau bilang resikonya sih sama aja. Tapi mungkin channelnya bang. Dia kelasnya mungkin lebih atas dari yang 3 itu bang. Lu apa aja sih bro? Yang lu pakai deh? Yang kita pakai obat, ganja, sama sabu. Awalnya? Awalnya ganja. Awalnya ganja, karena tongkrongan. Terus akhirnya cobain sabu? Nah obat dulu. Karena tongkrongan juga. Iya, baru ke sabu. Kalau sabu kita mikir, wah duitnya lebih gede nih daripada 2 itu. Kalau di nominalin berapa bro? Ganja itu berapa? Apa? Ganja itu berapa? Apanya berapa? Tergantung dari harga jual lu? Pembeli. Kalau kita dulu 2012 15.000 aja masih saya kasih bang. 15.000. Sabu? Kalau sabu sekitar 100 ribuan bang. Paling murah sih kalau sabu? Ya ibaratnya kalau sabu 1:1. 1:1. Balik lagi ke ini bro, ke lu berhenti narkoba. Kan selama proses itu lu berjalan dari 2011 sampai 2016. Kurang lebih 7 tahun, 6 tahun. Itu ada setelah 7 tahun lu make, akhirnya berhenti, ada rasa kayak sakau gitu-gitu? Kalau sakau sih enggak, rasa kepingin aja untuk nyoba lagi buat makainya ada. Tapi kita alihin ke minuman beralkohol bang. Tadi dalam proses lu penjualan itu, ngedar, ada pernah bentrok sama pengedar lain gak? Kalau bentrok, ya ada bang. Karena mungkin takut
pasiennya tuh kerebut sama saya. Dia di daerah tertentu tuh. Iya, takut kerebut, terus akhirnya dia bandar yang satunya lagi ngejelek-jelekin saya kayak misalkan, oh isinya dikit loh, oh jangan mau beli sama si ini, isinya dikit mendingan sama gue. Ke pasien itu. Tapi nggak Jadi bersentuhan jatuhnya langsung sama lu. enggak, jadi jatuhnya rebutan pasien lah. Oh gitu. Untuk penghasilannya. Kok dia bisa tahu kalau lu juga ada di situ? Ya mungkin karena satu wilayah bang, atau dari mulut ke mulut. Dari 3 barang yang lu jual itu paling laku yang mana bro? Hampir semuanya laku bang. Hampir semuanya laku? Hampir semuanya laku. Targetnya misalkan umur bocah-bocah banyak kan yang sering belinya gitu. Iya. Kalau obat-obatan tuh ya di atas yang udah lulus dari sekolah bang. Kalau ganja baru banyak anak-anak sekolah yang beli. Itu maksud gua kalau misalkan kan lu tahu nih bocah nih, dia beli kayak gituan. Dia belinya langsung ke lu kan? Enggak, kadang belinya enggak langsung ke kita, ke teman kita. Teman kita baru ke kita. Oh, dia lewat perantara lagi. Betul. Itu masih bocah-bocah juga banyak. Itu kalau untuk pas pengedaran ganja ya bang. Kalau untuk sabunya tuh banyak kan pekerja bang. Banyak kan pekerja. Dari total pendapatan lu selama 6 tahun itu bro? Oh nggak bisa totalin bang. Oh mungkin puluhan ada. Puluhan juta. Dan itu beliin motor hilang, beliin barang hilang gitu-gitu ya? Entah kejual atau rusak, ada aja. Ada penyesalan gak bro terjun ke dunia itu? Banget. Banget penyesalan banget bang. Ya penyesalannya kayak sekarang ngerasa efeknya. Kayak itu saya doyan obat, jadi efeknya tremor saat saya kerja juga. Lagi bawa minuman, makanan, kan saya kerja di coffee shop. Tangan suka gemeter sendiri. Kalau lagi datang tremornya gemeter sendiri bang. Sampai sekarang. Terus cara lu itu nih gimana bro? Itu bakal bisa hilang gak sih kayak gitu? Bakal bisa sembuh gak sih? Kurang tahu deh bang kalau itu. Bisa mungkin. Walaupun udah berapa tahun lamanya? Iya. Makanya saya juga sekarang banyakin minum air putih bang. Kalau dulu manis alkohol. Terus berarti selama balik lagi pas lu jadi kuli, itu kan beban berat. Itu gimana? Ya gitu, tremor juga tetap. Ada efeknya juga. Kalau lagi datang, kalau lagi enggak. Itu sangat menyusahkan banget waktu jadi betul. Kuliah. Banget emang. Makanya kalau dibilang nyesel banget. Oke bro, sorry gue nanya satu nih yang mungkin sensitif. Kalau misalkan salah satu keluarga lu, adik lu masih kecil kan? Akhirnya ngikutin jejak lu, itu respon lu kayak gimana bro? Ini saya larang, mau sampai kapanpun saya larang. Jangan sampai ibaratnya udah cukup biar abang lo aja yang ngerasain kayak gini. Jangan sampai lo juga ngerasain. Ingat orang tua satu, udah. Kalau misalkan lo pengen kayak gue, mendingan lo cabut dari rumah. Lo gituin? Keluar lo dari kakak, kartu keluarga. Mendingan sekalian gitu bang. Karena lo udah ngerasain itu semua ya. Betul. Oke bro, pertanyaan terakhir. Ada nggak pesan-pesan lo buat anak-anak muda sekarang yang masih labil bisa dibilang? Jangan sampai make aja, jangan, apalagi jadi pengedar kayak lo. Ada nggak pesan-pesannya bro? Pesan-pesannya satu, jangan sampai jadi pengedar lah, lebih baik hobi kayak otomotif, bongkar-bongkar motor. Bongkar-bongkar motor. Terus juga apalagi sekarang teknologi udah canggih, dan untuk pekerjaan kayak ojek online atau apa kan di atas umur 17 yang penting punya SIM udah bisa nyari duit. Ya lebih baik nyari duit, jadi ibaratnya jadi ojol lah daripada nyari duit haram kayak gitu bang. Kalau emang mau masuk kayak gitu, tanggung sendiri akibatnya. Jangan bawa orang tua, udah gitu aja. Kasian orang tua, ingat orang tua aja gitu. Tips biar licin? Gak ada, jangan. Apa? Tips biar licin. Oke Bang Tommy, makasih udah hadir di Mabar. Sama-sama. Oke, terima kasih Sobat Forum udah nyaksiin Mabar Mereka Bicara bersama Bang Tommy. Ambil baiknya, seperti biasa ambil baiknya, buang buruknya. Semoga kita bisa melihat Bang Tommy lebih sukses lagi ke depannya. Amin. Oke Sobat Forum, jangan lupa like, subscribe, dan komen siapa lagi yang akan rekomendasi buat kita hadirkan di acara Mabar. Terima kasih Bang Tommy.